Shalom, salam kasih dalam Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh pemirsa Tabura Injil, di mana saja berada. Syukur kepada Tuhan yang telah menuntun dan menyertai perjalanan hidup kita, hingga kita telah berada di penghujung tahun 2020. Sesaat kita akan meninggalkan tahun yang lama ini untuk melangkah memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru, tahun 2021. Untuk itu, mari bersama-sama kita hendak membaca dan merenungkan sabda firman Tuhan sebagai penuntun bagi perjalanan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan, karena hanya oleh anugerah dan kasih-Mu, Engkau menyertai perjalanan hidup kami hingga di hari ini. Hari yang terakhir di tahun 2020. Kami bersyukur karena di dalam perkenaan Tuhan, kami masih dimungkinkan berada di hari ini. Bapa di sorga, melandasi seluruh perjalanan kehidupan kami untuk mengakhiri tahun ini, untuk memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru, tahun 2021. Kembali melalui siaran Tabura Injil, Klasis GKI Yapen Selatan. Kami hendak merenungkan sabda firman. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu dan juga berpegang teguh pada kebenaran firman ini dengan melakukannya di dalam praktek kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah bersedia untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, nats firman Tuhan bagi kita di saat ini terpilih di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-15. Kitab Keluaran pasal 33 ayat 15 yang berkata demikian. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Demikian ayat nats firman Tuhan bagi kita dengan perikop pembacaan, yaitu Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara pemirsa yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, kita semua telah berada di penghujung tahun 2020. Sesaat lagi kita akan meninggalkan tahun ini. Atau dengan kata lain, tahun ini akan berakhir, akan berlalu. Saya tidak tahu secara persis suka duka apa yang telah Bapak Ibu Saudara-saudari alami dalam sepanjang perjalanan hidup di tahun 2020 ini. Tetapi satu hal yang pasti bahwa hari ini, setelah menjalani hampir 365 hari, saudara dan saya, kita masih ada. Coba sejenak kita menoleh ke belakang dan mengingat semua pengalaman kita di hari-hari hidup yang telah kita lalui. Mungkin di antara kita ada yang pernah merasakan kekecewaan atau mengalami keputusasaan dalam menjalani hari-hari hidup ini. Mungkin juga di antara kita banyak yang mengalami kegagalan. Bahkan juga mungkin ada yang sudah berhenti untuk berusaha atau berjuang. Atau bisa jadi di antara kita ada yang pernah merasakan atau mengalami sakit hati atau kekecewaan
karena perlakuan dari sesama. Bahkan mungkin juga di antara kita ada yang mengalami kesedihan atau duka cita karena kita ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, pengalaman yang kita alami ini juga pernah dialami oleh umat Israel ribuan tahun yang silam. Ketika itu di lembah Sinai terjadi peristiwa yang mendukacitakan hati Allah, di mana umat Israel telah membuat Allah bagi mereka dalam wujud sebuah patung lembu emas tuangan, sehingga membuat Allah sungguh menjadi marah kepada mereka. Dan akhirnya dari akibat perbuatan mereka, Bapak Ibu Saudara, terjadilah berbagai macam kekacauan, kekerasan, bahkan sampai pertumpahan darah pun terjadi. Dan karena itulah maka Allah berniat untuk tidak lagi berjalan langsung bersama-sama dengan mereka dalam perjalanan menuju ke negeri Kanaan. Allah hanya akan mengutus malaikatnya untuk menyertai perjalanan mereka. Namun Bapak Ibu Saudaraku, Musa, sang abdi Allah, ia berusaha untuk menengahi atau menjadi perantara antara umat Israel dengan Allah. Lalu Allah mengurungkan niatnya dan berjanji untuk berjalan bersama-sama dengan mereka. Kalau kita baca di pasal 32 dan 33. Dan oleh karena itu Musa berkata dalam ayat nats kita tadi, "Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini." Bapak Ibu Saudara, mengapa Musa begitu berharap akan kehadiran Allah secara langsung untuk menuntun perjalanan bangsa ini? Ada beberapa alasan. Yang pertama, bahwa Musa menyadari bahwa jalan panjang menuju negeri yang berlimpah susu dan madu itu bukanlah jalan yang mudah, melainkan jalan yang berbatu, bahkan berduri, penuh ancaman dan bahaya. Yang kedua, bahwa manusia memiliki keterbatasan kemampuan dan keahlian untuk menempuh jalan panjang dan berliku yang syarat dengan tantangan ini. Selain letih, tenaga terkuras juga akan membuat mereka menjadi kecewa. Mereka selalu dibayangi oleh kekecewaan, sehingga pada akhirnya bisa menyebabkan mereka berhenti dan tidak lagi meneruskan perjalanan. Teristimewa ketika rintangan yang datang itu melebihi kemampuan mereka. Alasan yang ketiga, bahwa perjalanan panjang dan melelahkan itu akan mudah membuat orang kehilangan orientasi. Apalagi kalau jalan begitu banyak simpangannya atau persimpangan jalannya cukup banyak, pasti akan membuat orang kehilangan fokus terhadap tujuan perjalanan. Orang akan mudah kehilangan fokus. Dan akibatnya mereka hanya akan berputar-putar pada lingkaran yang sama dan tidak sampai kepada tujuan. Jadi Musa meminta Allah untuk berjalan bersama mereka. Dalam terjemahan aslinya, kata berjalan di depan, paneka holekim, berasal dari kata panim dan halak, yang artinya berjalan dan wajah. Jadi yang menjadi penuntun perjalanan umat Israel adalah wajah Allah. Wajah Allah inilah yang menjadi penuntun perjalanan bangsa Israel. Kepadanya lah orientasi perjalanan umat Israel diarahkan. Dan di kemudian hari, kehadiran Allah ini yang disampaikan oleh para imam Harun
Dalam rumusan kata berkat, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebagaimana kita baca dalam Bilangan 11 ayat 25 dan 26. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya yakin bahwa pengalaman dan alasan permohonan Musa ini juga telah saudara dan saya alami sampai di hari ini. Buktinya, kita dapat tiba di penghujung tahun 2020 ini. Apakah itu karena kekuatan dan kemampuan kita, Bapak Ibu Saudara? Saya kira tidak. Karena kita semua meyakini bahwa Allah sudah sejak awal kehidupan ini menyatakan dirinya sebagai penuntun dalam perjalanan hidup kita. Tidak peduli seberapa besar dan sehitam apapun catatan hidup kita, Allah tetap setia. Dan itu telah terbukti ketika Ia mendengar doa dan menerima permohonan umat-Nya melalui Musa hamba-Nya. Dialah Allah yang telah menghentarkan kita hingga kita tiba di hari ini. Dan Dialah juga yang akan terus membimbing kita. Ia yang akan terus menyinari perjalanan hidup saudara dan keluarga dengan sinar wajah-Nya. Dialah juga yang akan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk memberikan petunjuk arah mana yang harus saudara tempuh. Wajah-Nya yang bersinarkan cahaya kasih sayang itu, yang akan dengan sabar tetap menghangatkan dan mengobarkan semangat saudara untuk terus berjalan, mengatasi segala hambatan dan tantangan yang ada. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukurlah karena saudara telah melewati segala hambatan di tahun yang hampir lewat ini. Lalu teruslah berjalan untuk menyongsong tahun 2021, sebab tangan kasih-Nya sedang dan akan terus menggenggam tangan saudara. Cahaya kasih Tuhan akan terus menyinari perjalanan hidup saudara. Selamat menyongsong tahun anugerah Tuhan yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pemirsa yang terkasih, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami sudah membaca dan merenungkannya, menjadi penuntun, tetapi juga kekuatan yang baru bagi kami untuk melangkah, mengakhiri tahun ini, dan memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru. Kami percaya janji penyertaan Tuhan, sebagaimana apa yang menjadi harapan dan permintaan Musa, agar Tuhan menuntun perjalanan kehidupan bangsa Israel. Dan Tuhan menyatakan penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan mereka menuju ke tanah perjanjian. Kami percaya janji penyertaan Tuhan pula bagi perjalanan hidup kami sampai di hari ini, bahkan untuk seterusnya dalam melangkah memasuki tahun anugerah yang baru. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena di dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan, kami ada di hari ini. Kami boleh melewati segala suka duka kehidupan di tahun 2020 ini. Karena Tuhan, Engkau ada menuntun dan membimbing kami. Terima kasih Bapa di surga. Kuatkan kami, perteguhkan iman kami, ketika kami akan melangkah meninggalkan tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Biarlah kami akan mengarahkan hati, pikiran, dan pandangan hidup kami kepada Tuhan,
sebagai penuntun dalam perjalanan hidup kami. Sehingga dengan penuh kepastian iman, kami boleh melangkah untuk memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru. Dalam menjalani hari-hari hidup kami dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga bersyukur atas segala pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi program Tabura Injil Klasis GKI Yapen Selatan. Dalam semua kegiatan dan agenda pelayanan yang telah berlangsung hingga di hari ini. Terima kasih untuk segala campur tangan Tuhan yang telah memberkati semua pendukung acara, para hamba-hamba Tuhan yang telah berpartisipasi dalam program ini, tetapi juga secara khusus kru Tabura Injil, Bapak Ruben Sombolayuk bersama-sama dengan rekan-rekan di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Semua acara ini boleh berlangsung dengan baik hingga di hari ini. Kami berdoa dan bersyukur dan memohon Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati program ini, supaya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Teristimewa di dalam program-program selanjutnya di tahun yang baru nanti. Biarlah Tuhan terus memberkati, sehingga siaran Tabura Injil ini akan terus menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, Tuhan memberkati setiap pribadi keluarga, seluruh pemirsa Tabura Injil, yang dengan setia mengikuti siaran pemberitaan firman Tuhan lewat program ini. Biarlah mereka memperoleh kekuatan, iman dan pengharapan mereka semakin diperteguhkan dalam menjalani hari-hari hidup mereka. Teristimewa dalam memasuki tahun anugerah yang baru. Tuhan memberkati seluruh kehidupan mereka. Tuhan menjaga melindungi mereka untuk memasuki tahun anugerah yang baru, untuk menjalani semua rencana-rencana hidup mereka di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan ucapan syukur kami Tuhan. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur dan menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami untuk memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru, tahun 2021, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah cahaya kasih Tuhan menjadi penuntun dalam perjalanan kehidupan kami umat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang Tuhan Yesus kasihi, demikian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Biarlah menjadi kekuatan bagi kita untuk menuntun kita dalam perjalanan mengakhiri tahun 2020 ini dan memasuki tahun anugerah Tuhan yang baru, tahun 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati.